Ku dengar firman-Mu, Immanuel, Kau besertaku, Kau menjagaku, Immanuel. Dalam kehidupanku, Kau sertaku. Dalam setiap langkahku, Kau jagaku, sebab Kau Bapakku dan Rajaku. Engkau besertaku. Saat badai menerpa, ku tak takut, karena Kau besertaku dimanapun ku ada. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat cinta-Mu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh dari-Mu. Dalam kehidupanku, Kau sertaku. Dalam setiap langkahku, Kau jagaku, sebab Kau Bapakku dan Rajaku. Engkau besertaku. Saat badai menerpa, ku tak takut, karena Kau besertaku dimanapun ku ada. Terima kasih buat kasih-Mu,
Ku tak mampu jauh darimu. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, saya percaya penyertaan Tuhan senantiasa nyata di perjalanan kehidupan Anda. Sangat senang sekali bisa menyapa Anda kembali di hari Minggu yang luar biasa ini. Dan kami mengucapkan welcome home bagi Anda yang baru pertama kali join beribadah bersama dengan kami di Gereja Mawar Syaron, Kendari. Dan kami memiliki komunitas yaitu Connect Group. Di Connect Group kami digembalakan, dikasihi, dan mengalami transforming life. Bagi Anda yang rindu bergabung bersama dengan kami di Connect Group, silakan Anda mengisi form Connect Me yang ada di kolom chat Anda. Dan bagi Anda yang rindu untuk mengembalikan perpuluhan dan memberikan persembahan, Anda bisa mentransfer di nomor rekening yang ada atau scan QR Code yang ada di layar kaca Anda. Dan hari ini kita akan mempersiapkan hati kita lebih lagi untuk beribadah. Untuk itu, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus buat hari Minggu ini. Kami percaya kasih-Mu sempurna mengalir dalam setiap kehidupan kami. Lawat kami Tuhan saat kami menyembah dan memuji Engkau. Kami percaya kuasa-Mu bertakhta atas setiap pujian kami. Dan sesuatu terjadi dalam kehidupan kami. Berkati hati kami menjadi tanah hati yang baik. Untuk kebenaran firman-Mu tertanam, bertumbuh, berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siap beribadah di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Shalom jemaat Tuhan, ada sukacita di hari ini, amin. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Haleluya, kita kasih tepuk tangan untuk nama Tuhan. Haleluya, kita sama-sama memuji Tuhan. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala
Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang terkasih. Saat ini kita mau sama-sama masuk di dalam sakramen perjamuan kudus untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Mari kita bersama-sama mempersiapkan roti dan anggur perjamuan, serta mempersiapkan hati dan hidup kita. Kitab Injil Yohanes pasal 6 mulai ayat yang ke-53. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Kami percaya Tuhan ada kuasa di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Hari ini kami adalah setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan buat anugerah, keselamatan, pengorbanan Tuhan di atas Kalvari 2000 tahun yang lalu, menyelamatkan kami, melayakkan kami untuk memanggil Engkau ya Aba ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang terkasih, kita bersama-sama mengangkat roti di tangan kanan kita. Kita datang di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Thank you Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Kepala yang dimahkotai duri, lambung yang tertikam, punggung yang tercambuk, tangan dan kaki yang terpaku di atas kayu salib. Semuanya untuk menanggung setiap dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan. Di tangan kanan kami ini adalah roti biasa, tapi kami beriman dan percaya ini merupakan lambang persekutuan dengan tubuh Kristus yang kudus. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, darah yang tercurah di atas Kalvari tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena kuasa darah-Mu melayakkan, menyucikan kami dari setiap dosa dan pelanggaran kami. Bahkan oleh bilur-bilur-Mu kami menjadi sembuh. Tuhan, saat ini kami berdoa Tuhan, ketika ada di antara kami yang sedang lemah, ada di antara kami yang sedang kehilangan pengharapan, Tuhan Kau akan kuatkan melalui kuasa persekutuan dengan darah Kristus. Kau yang akan memberikan pengharapan yang baru. Dan bahkan saat ini ketika kami ada di dalam sakit penyakit, kesembuhan saat ini sedang terjadi Tuhan dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan sedang terjadi atas setiap tubuh yang sakit dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di tangan kanan kami ini adalah anggur biasa, tapi kami beriman dan percaya ini merupakan lambang persekutuan dengan darah Kristus yang kudus. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami naikkan syukur kami kepadamu, sebab tiada henti-hentinya kemurahan dan kebaikan Tuhan itu ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami buka hati kami saat ini. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Boleh berbicara atas setiap hati kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Shalom Bapak Ibu Saudara, saya tahu ini hari-hari yang luar biasa untuk kita semua. Hari ini saya akan berbicara secara khusus untuk kita semua. Kita ngomong tentang kehidupan berjemaat, supaya kita ini bertumbuh bukan hanya sendiri, tapi bersama-sama, sekalipun kita menjalani kehidupan kita mungkin di rumah masing-masing. Mungkinkah kegerakan Tuhan bisa tetap terkonek sekalipun Anda ada di rumah Anda? Mungkinkah kegerakan Tuhan tetap bisa saling bertumbuh bersama-sama, saling menopang, walaupun kita bertemu secara online? Jawabannya adalah mungkin, asal kita mau membangunnya bersama-sama. Karena saya percaya kita tidak perlu punya posisi tertentu untuk melakukan hal benar buat sesama kita. Ya, Anda juga tidak perlu ada dalam kondisi tertentu untuk Anda bisa menjadi bagian berkat bagi hidup orang lain. Cukup ada dua kata yang penting, yaitu kita mau dan kita meluangkan waktu. Maka Anda, kita semua akan menjadi tim yang hebat bagi agenda kerja Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, ini waktunya gereja Tuhan bersatu. Ini waktunya kita bukan justru menyelamatkan diri sendiri, tapi ini waktunya kita menjaga diri sendiri, tetapi juga menjaga sesama kita untuk bertumbuh bersama-sama di dalam kehendak Tuhan. Nah, hari ini saya percaya gereja atau CG yang bertumbuh itu tidak memerlukan banyak orang yang menyandang gelar pemimpin. Tetapi mereka memerlukan lebih banyak orang yang bertindak untuk saling melayani. Itulah gereja yang bertumbuh. Itulah CG yang bertumbuh. Kalaupun hari ini kita kekurangan pemimpin, kekurangan orang yang memimpin Anda atau melayani Anda, asal kita semua punya spirit saling melayani satu dengan yang lain, maka kita bisa bergerak bersama-sama sebagai satu gereja lokal yang kuat. Nah, Bapak Ibu Saudara, hakim-hakim ngajarin kita demikian. Satu bagian firman Tuhan saya akan bacakan untuk Anda. Di dalam Hakim-hakim pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Kemudian Bani Amon dikerahkan dan berkemah di Gilead, sedang orang Israel berkumpul dan berkemah di Mispa. Maka para pemimpin bangsa di Gilead berkata seorang kepada yang lain, siapakah orang yang berani memulai peperangan melawan Bani Amon itu? Dialah yang harus menjadi kepala atas seluruh penduduk Gilead. Bapak Ibu Saudara, ini adalah sebuah peristiwa yang unik yang terjadi, yang saya pikir hari ini mirip dengan apa yang sedang kita alami. Sekalipun konteks situasinya sangat berbeda. Jadi ini adalah sebuah keadaan di mana bangsa Israel itu mengalami tekanan atau jajahan dalam tanda kutip dari Bani Amon. Ya, mereka terdesak, mereka kebingungan, mereka nggak tahu mereka apa yang harus mereka lakukan. Hari itu bangsa Israel chaos dan tak seorang pun memimpin mereka, dan semuanya dalam kondisi yang menyerah. Dan dalam situasi yang seperti itu, pemimpin-pemimpin atau sekelompok tua-tua mengumpulkan mereka dan berkata kepada mereka, ayat yang ke-18, maka para pemimpin bangsa di Gilead berkata seorang kepada yang lain. Mereka ngomong-ngomong satu dengan yang lain. Siapakah orang yang berani memulai peperangan melawan Bani Amon itu? Dialah yang harus menjadi kepala atas seluruh penduduk Gilead. Dengan kata lain, Alkitab mau berkata demikian, barang siapa mau bertindak mengambil posisi untuk melayani, maka ia dikenal sebagai seorang yang rela mengambil posisi untuk memimpin. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita nggak perlu menunggu hidup kita ini punya posisi tertentu di dalam sebuah kepemimpinan. Kita hanya perlu menjadi jemaat yang punya hati yang melayani. Maka dari hati yang melayani, Anda akan punya pengaruh untuk membawa, menolong orang-orang yang ada di sekeliling Anda bertumbuh bersama-sama ke arah Kristus. Ini bukan bicara tentang posisi kepemimpinan sebagai seorang coach, sebagai seorang CG leaders, atau sebagai seorang sponsor. Bukan. Tetapi ini berbicara tentang person by person, tiap pribadi dengan tiap pribadi, semua jemaat gereja Mawar Syaron. Untuk kita bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan, untuk kita merelakan hidup dan waktu kita bersama-sama, dan itu dimulai dari satu kata ini, hati yang melayani. Di mana ada hati yang melayani, ada hati yang mau melayani, ada hati yang meluangkan waktu untuk melayani, maka kita akan menjadi tim yang besar, bekerja bersama, bertumbuh bersama di dalam agenda Allah yang Tuhan wariskan di zaman kita.
Nah, Anda lihat peristiwa tentang apa yang terjadi di Gilead pada saat itu. Ya, di Gilead mereka cari siapa yang akan melayani kami, siapa yang akan mengambil posisi sebagai seorang pemimpin. Anda tahu cerita akhirnya. Setelah itu muncul satu cerita di mana ayat berikutnya dikatakan demikian. Di Hakim-Hakim pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Adapun Yeftah, orang Gilead itu, adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yeftah ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak laki-laki baginya. Setelah besar anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yeftah. Katanya kepadanya, engkau tidak mendapat bagian milik pusaka dalam keluarga kami. Sebab engkau anak dari perempuan lain. Maka larilah Yeftah, kata Alkitab. Jadi di saat bangsa Israel lagi cari siapa nih yang memimpin. Siapa nih yang akan ambil posisi kepemimpinan dengan cara melayani. Bapak Ibu Saudara, hari itu gak ditemukan di antara mereka yang mengambil posisi untuk memimpin dan melayani. Sampai suatu ketika muncul seorang pemuda yang namanya Yeftah. Dan ironisnya, Yeftah ini adalah sosok keturunan Israel yang lahir dari perempuan sundal. Jadi dari hukum adat istiadat mereka menganggap Yeftah ini bukan bagian dari Israel. Tetapi hari itu, di tengah-tengah tidak ada semua orang yang mengambil posisi untuk melayani dan memimpin. Ternyata Tuhan munculkan seorang Yeftah yang secara adat istiadat Israel, dia dianggap bukan orang Israel dan bukan kaum mereka, tapi justru dipilih Tuhan, dimunculkan dari antara orang Israel untuk memimpin Israel dan mengalahkan Bani Amon. Bapak Ibu Saudara, untuk menjadi seseorang yang punya dampak di dalam hidup orang lain, kita tidak harus memulai dari posisi tertentu yang kita punya. Sekali lagi, kita cukup memulai dari dua kata yang sederhana. Yaitu mau menyediakan hati untuk melayani. Dan yang kedua, meluangkan waktu dengan sengaja untuk berbagi hidup. Di sanalah Tuhan akan mencurahkan berkat dan agenda kerjanya buat orang-orang yang memberi diri bagi Allahnya. Hari ini, saya ingin memobilisasi semua jemaat gereja Mawar Sharon dimanapun Anda berada di regional ini. Bapak Ibu Saudara, jangan memposisikan diri Anda sebagai jemaat biasa. Seolah-olah Anda adalah orang yang paling gak penting dalam gereja ini. No, everyone di dalam gereja ini adalah orang-orang yang spesial, di mana Anda punya kesempatan untuk melayani. Juga jangan memposisikan diri Anda bahwa seolah-olah Anda punya posisi yang paling tinggi di gereja ini, sehingga semua orang tidak bisa menyentuh hidup kita. No. Kepemimpinan di gereja ini juga bukan dibangun dengan posisi, tapi kepemimpinannya dibangun dengan fungsi. Apa gunanya kita punya posisi, tapi kita tidak punya fungsi di dalam pelayanan, di dalam membangun tubuh Kristus, di dalam membangun sesama kita, di dalam membangun orang-orang yang ada di sekeliling kita. Semuanya itu hanya menjadi cerita organisasi yang tidak akan pernah mempengaruhi atau berdampak di dalam kehidupan orang lain untuk menjadi berkat buat mereka. Dan Tuhan tidak bisa memakai orang-orang seperti ini juga. Jadi hari ini gak boleh punya orphan spirit, roh yatim piatu, di mana Anda merasa Anda gak penting, Anda gak perhitungan di gereja ini, Anda gak bisa berbuat banyak bersama-sama dengan komunitas Anda. Oh, itu ada tipuan iblis yang menjatuhkan potensi Anda. Atau sebaliknya, spirit yang berkata bahwa Anda penting sekali, sehingga tanpa Anda gereja ini gak bisa berdiri, tanpa Anda semua orang tidak bisa dilayani. No, itu pun juga bukan spirit yang benar. Tapi munculkan dua spirit yang sederhana. Mau dan meluangkan waktu siapapun Anda. Dan kita bekerja bersama sebagai satu tim. Maka kita akan melihat. Akan lahir gereja Tuhan yang bertumbuh lebat. Yang menyala-nyala. Yang terus melayani. Yang terus menjadi berkat. Justru bukan hanya di masa yang baik. Tapi di masa-masa yang mungkin hari ini. Di masa-masa yang sulit. Mari kita bermimpi untuk menuju menjadi gereja yang seperti itu. Pertanyaannya adalah, siapakah yang kita layani? Kalau saya mau melayani, Tuhan, bagaimana aku memulai view untuk aku memulai sebuah kehidupan untuk hidupku ini berguna dan melayani? Ada 3 prinsip yang sederhana sebetulnya. Yang pertama adalah, layanilah diri Anda sendiri. Ya, jadi sebelum seseorang melayani orang lain,
pastikan Anda menang dulu dengan dirimu sendiri. Jadi Anda layani dirimu sendiri bukan untuk selfish, bukan untuk fokus dengan dirimu, tetapi untuk Anda menang, memposisikan respon hatimu dulu dengan benar di hadapan Tuhan. Dan untuk sampai ke sana, kau harus layani dirimu sendiri. Kau harus bangun nilai terhadap dirimu sendiri. Kau harus tahu bahwa Tuhan mengasihimu. Kau harus tahu bahwa hidupmu berharga. Kita harus tahu bahwa kita ini adalah sumber saluran yang Tuhan akan pakai dalam hidup kita untuk kita bisa bergerak bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Karena itu yang pertama adalah layanilah diri kita sendiri. Bangkitkan passion, semangat yang datangnya dari sorga. Lewat hadirat Tuhan yang kau minta, yang kau haus bersama dengan Tuhan setiap hari. Masuklah ke kamar doamu. Mintalah Tuhan melayani hidup Anda. Anda punya tanggung jawab membangun rohmu bersama dengan Tuhan. Dan dimulai dari titik inilah kita menyiapkan stok kapasitas, passion, atmosfer untuk kita melayani orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan yang kedua adalah layanilah lingkaran kedua yang ada di rumah Anda. Ya, layanilah lingkaran terdalam, bahasa yang lebih sederhana, yang ada dalam rumah Anda. Jadi waktu kita melayani, kita nggak melayani sampai ke ujung dunia yang begitu jauh, yang kita bermimpi tapi kita nggak pernah pergi ke sana. Ya, kita berharap tapi kita berangan-angan, tapi kita nggak ke sana. Akhirnya itu menjadi cerita yang kita rindukan tapi nggak pernah terjadi dalam hidup kita. Lebih baik lihatlah lingkaran terdekat dalam keluarga Anda. Mulailah miliki satu spirit. Aku layani lingkaran terdekat yang ada dalam hidupku ini lebih dahulu. Bapak Ibu Saudara, layanilah istri Anda. Layanilah anak Anda. Layanilah mertua atau menantu Anda yang ada di rumahmu. Ya, jadilah seseorang yang melayani mereka. Jadilah seseorang yang menambahkan value di dalam hidup mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang Tuhan taruh di sekeliling Anda untuk menjadi sebuah komunitas, untuk bersama-sama bertumbuh bersama dengan kita. Mereka bukan orang yang sempurna, tapi mereka adalah orang yang suka nggak suka, mau nggak mau, Tuhan taruh mereka di sebelah kita. Tuhan taruh kita mungkin di dalam rumah kita. Dan itu adalah sebuah tanggung jawab bersama untuk kita saling melayani satu dengan yang lain. Kapan seseorang dalam sebuah rumah tangga bisa saling melayani? Gak usah tunggu orang lain melayani lebih dahulu. Tapi mulailah kita yang mendahului melayani. Maka di sana kita akan jumpa dengan orang-orang yang akhirnya ikut bertumbuh bersama dengan kita. Sama seperti seorang Yusuf ketika ada di dalam penjara. Ya, dia di penjara karena fitnah. Dia di penjara karena dianggap akan memperkosa, padahal dia tidak pernah melakukannya, justru dia lari dari dosa itu. Dia di penjara dan dalam kondisi itu dia ada dalam sebuah pilihan untuk sakit hati. Dia ada dalam sebuah pilihan untuk marah dengan Tuhan atau marah dengan pemerintahan yang hari itu ada. Tapi hari itu Yusuf memilih pertama-tama dia layani dirinya sendiri. Dia layani dirinya sendiri dan dia berkata, Tuhan, aku gak mau sakit hati. Tuhan, aku percaya situasi yang terjadi ini adalah situasi yang seizin Tuhan. Dan Tuhan take control, dia adalah Allah atas situasi. Kau pegang kendali atas setiap situasi hidup. Aku gak mau marah, aku gak mau sakit hati. Aku akan terus memuji, memuliakan Tuhan. Dan aku akan mempercayai Allahku yang besar. Pertama, dia layani dirinya sendiri. Yang kedua, dia mau melihat lingkaran terdekatnya di dalam ruangan itu. Dia melihat juru minuman raja. Dia melihat juru makanan raja di sana. Dia membangun hubungan dengan orang itu. Dia melayani orang itu. Saat orang itu bermimpi, ternyata Tuhan berikan wahyu kepada Yusuf. Dan dia melayani mereka. Layanilah orang terdekat di dalam lingkaran Anda. Jangan tunggu mereka melayani Anda. Tapi mulailah kita lebih dahulu melayani mereka. Saudara, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang disiapkan Tuhan di kapasitas kepercayaan berikutnya. Mereka melakukan hal yang sederhana, tetapi hal yang sederhana yang mereka lakukan adalah hal yang berkenan, berharga di hadapan sorga. Karena kekristenan bukan tentang hebatnya kita berkata-kata, tapi kekristenan adalah cerita hidup perbuatan-perbuatan kita sehari-hari bagi orang-orang terdekat yang ada di sekeliling kita.
Mari kita bertumbuh, layani orang-orang di sekeliling Anda. Yang ketiga, siapa yang kita layani? Yang ketiga adalah layani siapapun yang Tuhan percayakan sebagai harta bagi Anda. Ya, harta atau aset itu nggak tentu, bukan hanya tentang uang. Harta ini adalah bicara tentang segala situasi, orang-orang yang Tuhan percayakan terkonek dengan Anda. Bisa macam-macam. Bisa anggota CG satu dengan yang lain. Ya, ini adalah sebuah cerita di mana Anda terkonek dengan mereka. Bisa rekan sekerja di kantor Anda yang mungkin tidak ada dalam rumah kita. Tapi dia ada di rumah yang orang lain, tapi itu adalah rekan sekerjamu. Mereka adalah ruangan-ruangan yang Tuhan panggil kita untuk kita melayani mereka. Mereka juga menjadi bagian yang membentuk hidup kita untuk menjadi dewasa di dalam bertumbuh bersama-sama. Saudara, Bapak Ibu Saudara, Anda bisa juga ketemu dengan sahabat-sahabat yang mungkin tidak tinggal di rumah Anda, tapi mereka ada di ruang-ruang yang berbeda, di rumah-rumah yang lain karena saat ini sedang social distancing. Kita bisa melayani mereka. Apalagi dengan kondisi yang hari ini mungkin tidak ideal. Mungkin satu dengan yang lain sehat, yang satu sakit. Yang satu sakit, yang lain sehat. Kita bisa saling melayani satu dengan yang lain. Jadi pintu masuk untuk kita melayani yang ketiga adalah layanilah siapapun yang Tuhan percayakan untuk terkonek dengan Anda. Layanilah mereka. Dalam konteks gereja lokal, kita punya CG dan kita punya pengembalaan. Bapak, Ibu, Saudara, CG dan pengembalaan adalah sebuah ruangan yang mungkin manusia mengatakan kebetulan aku ada dalam CG itu. Kebetulan aku ada dalam komunitas tertentu di gereja ini. Di kota tertentu, di wilayah tertentu di gereja ini. Bagi manusia mungkin kebetulan. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang kebetulan. Dia Allah yang menata bahkan sampai satu helai ujung rambutmu pun jatuh. Dia Allah yang mengerti dan menyadari hal itu. Kita bahkan gak ngerti. Tetapi, jadi dia adalah Tuhan yang mendesain kita bukan karena kebetulan. Bagi manusia itu adalah kebetulan-kebetulan yang disiapkan Tuhan untuk Anda melatih dan belajar punya keluarga rohani yang mengajak Anda bertumbuh bersama-sama. Tapi bagi Tuhan, itu adalah desain ilahi. Di mana Anda dibentuk, dikerjakan, diberi komunitas, untuk bertumbuh bukan hanya sendirian, tapi bersama-sama di dalam sebuah tim. Jadi dalam komunitas itu salinglah melayani. Hari ini CG kita mungkin tidak seideal dulu, masih online kebanyakan. Tapi sekalipun online, selalu ada dua respon yang ada di hati kita. Respon yang pertama itu begini, aduh bosan online terus capek. Benar sih, online terus membosankan. Online terus capek. Ya, tapi saat ini kita belum punya pilihan yang lain. Jadi daripada kita online terus dan kita berkata capek, online terus kita berkata gak nyaman, online terus kita berkata aduh aku gak bisa menikmati situasi ini. Memang saya paham situasinya tidak ideal. Tetapi karena kita tidak punya pilihan lain, maka sebaliknya pola pikirnya dibalik. Oke, gak nyaman sih, tapi aku akan mencari cara gimana dengan online aku tetap bisa bertumbuh. Gak biasa sih, iya memang. Tapi aku akan cari cara gimana caranya aku bisa membiasakan diri untuk sementara waktu ini. Demi kami bertumbuh bersama-sama. Responlah sisi yang kedua ini. Jangan respon sisi yang tidak bisa kita ubah untuk saat ini. Tapi responlah sisi yang Anda bisa merespon dengan positif. Di situasi yang berbeda. Saudara, itulah bentuk-bentuk kita melayani sesama kita. Kita melayani orang-orang yang terkonek bersama-sama dengan kita. Nah, pertanyaannya adalah, kita ini mau bertumbuh dan melayani bersama di masa yang seperti ini. Ya, kalau masa sebelumnya kita mau ketemu, anytime bisa ketemu. Masa sekarang Anda mau ketemu, gak semudah itu bukan? Tapi kita mau tetap saling melayani. Kita mau tetap bertumbuh. Kita mau tetap bersatu dengan value. Untuk bergerak bersama-sama
dengan rencana Tuhan. Dan saya percaya di balik hati yang saya sharekan ini, Tuhan sedang mempersiapkan dan memperlengkapi hati Anda untuk menjadi jauh lebih kuat daripada hari-hari sebelumnya. Tuhan sedang memperlengkapi dan menyiapkan Anda untuk jauh lebih tangguh menghadapi kehidupan dan tantangan-tantangan yang kau alami. Baik dalam pekerjaan, baik dalam relationship, baik dalam kondisi emosional hati kita. Oh, Dia adalah Allah yang peduli dengan hidup Anda. Dia adalah Allah yang mengasihimu. Percayalah, Dia Allah yang tidak menutup mata dengan setiap kesulitan-kesulitan yang kau hadapi. Dan bersama dengan pekerjaan tangan Tuhan untuk menenun setiap kebutuhan hidup Anda dan menyelesaikan pergumulan Anda, bersama dengan itu juga Dia akan menenun hati kita untuk bertumbuh bersama-sama sebagai keluarga Tuhan walaupun di masa-masa yang sulit. Saya ingin tanam satu nilai prinsip yang sederhana. Bagaimana kita memiliki sebuah nilai untuk kita bisa bertumbuh bersama di masa-masa seperti ini. Untuk kita bisa terus saling menopang di masa-masa yang mungkin gak mudah seperti hari-hari ini. Ya, satu prinsip ini apa sih? Satu prinsip ini adalah seorang yang melayani, dia berjalan bersama dengan anggota timnya. Bapak Ibu sudah perhatikan satu kalimat ini. Kalimat ini penting untuk masa sekarang. Setiap orang yang melayani, siapakah mereka yang melayani? Semua jemaat Tuhan. Saya nggak ngomong tentang pemimpin A, pemimpin B, coach A, coach B dan sebagainya. Bukan. Karena setiap orang bisa melayani. Walaupun nggak semua orang punya posisi tertentu secara birokrasi. Ya. Tetapi setiap orang bisa melayani. Dan setiap orang yang melayani, mari kita berjalan bersama dengan tim kita. Siapakah tim kita? Tim kita adalah connect group kita. Komunitas-komunitas kita. Hari-hari seperti ini, komunitas menjadi sebuah ruangan yang begitu penting yang harus diperjuangkan. Sehingga tak seorang pun runtuh dan meninggalkan Tuhan karena situasi ini. Dan tak seorang pun gagal imannya karena keadaan ini. Sebaliknya, tak seorang pun tidak mendapatkan perhatian saat dia mengalami situasi-situasi yang sulit. Tak seorang pun kena COVID dan dia sendirian di kamarnya dan teman-temannya gak ada yang tahu. Don't do it. Jangan pernah CG-CG kita atau komunitas-komunitas kita ada dalam kondisi yang seperti itu. Pastikan setiap anggota CG yang mungkin sedang mengalami situasi-situasi tertentu, anggota CG yang lain pastikan tahu minimal dia berdoa untuk temannya. Lebih dari itu, dia bisa saling berbagi, saling tolong, saling membantu. Karena ini waktunya untuk kita bertumbuh bersama-sama as a team, as a big team. Bersama-sama sebagai gereja Tuhan. Kata kuncinya adalah kata ini, bersama, yaitu tumbuh bersama. Hari ini saya ingin memobilisasi semua jemaat gereja Mawar Syaron. Ya, bagaimana kita menjadi seorang yang melayani dan berjalan bersama dengan timnya, yaitu anggota connect group kita bersama-sama. Ya, yang pertama adalah sederhana Bapak Ibu. Pastikan bahwa kita ini tetap bersama. Tetap bersama dengan komunitas Anda. Pastikan bahwa Anda bersama dengan komunitasmu juga enggak sempurna. Tapi pastikan Anda memilih untuk tetap bersama. Walaupun keadaannya tidak seideal yang dulu. Ini adalah area yang sederhana tapi penting. Jangan membiarkan asumsi berkembang dalam pikiran Anda. Akhirnya berpikiran negatif, rusak hubungan kita dengan komunitas kita, padahal itu adalah tipu daya iblis yang sesaat dilemparkan granat di pikiran kita untuk menghancurkan hubunganmu dengan komunitas yang Tuhan tempatkan buat kita. Oh, jangan izinkan 1-2 peristiwa yang tidak ideal membuat Anda terpisah dari kawanan domba dan komunitas Anda. Don't do it. Jadi hari ini pastikan kita tetap bersama. Yang kedua apa? Yang kedua, tumbuh bersama. Sekali lagi kata kuncinya adalah bersama. Jadi pastikan Anda dan saya, satu dengan yang lain, antar anggota, satu dengan yang lain, kita saling menguatkan. Kita saling cover.
Anda punya hubungan dengan komunitas Anda bukan karena hari CG. Anda punya hubungan dengan komunitas Anda bukan karena satu dengan yang lain sedang punya masalah. Bukan. Tetapi kita juga punya hubungan dengan komunitas kita karena saya punya keinginan untuk bertumbuh dan anggota komunitas saya juga punya keinginan untuk bertumbuh bersama-sama. Atau saya haus untuk bertumbuh dan anggota komunitas saya paling tidak bisa tertular dengan kehausan saya untuk bertumbuh. Itulah komunitas bersama. Jadi hari ini mari sama-sama kita tumbuh bersama. Kita tumbuh dalam pengetahuan. Kita tumbuh dalam karakter kita. Ini masa-masa pembentukan bisa terjadi. Asumsi bisa tumbuh. Kondisi tertekan bisa membuat kita menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, menyalahkan banyak hal yang ada di sekitar kita. Dan nggak semuanya itu salah, gitu ya. Tapi semuanya itu harus direspon dengan benar, gitu ya. Jadi manusiawi saat kita tertekan tiba-tiba kita merespon dengan negatif. Itu manusiawi. Semua manusia bisa seperti itu. Saya pun juga kadang seperti itu. Tetapi semakin dewasa, kita bertumbuh secara karakter, maka area itu semakin dikikis, dan terus dikikis. Dan proses untuk mengkikisnya seringkali Tuhan pakai saudara-saudara kita yang ada dalam connect group. Saudara-saudara kita yang berjamaat bersama-sama sebagai as a team. Satu dengan yang lain. Dibentuk untuk saling menguatkan. Pendoa dengan anggota pendoanya. PAW dengan anggota PAW-nya. CG dengan anggota CG-nya. Saling dibentuk. Kadang sukacita, kadang menangis, kadang dibentuk. Tapi ujung dari semuanya itu adalah, lakukan rekonsiliasi. Bahwa kami berkomitmen untuk bertumbuh bersama-sama. Hai jemaat Gereja Mawar Syaron. Hari ini saya ingin ajak Anda, ayo tumbuh bersama-sama. Karena Tuhan ingin kita bertumbuh. Dan Tuhan yang kita sembah hadir di dalam setiap komunitas-komunitas dan CG-CG kita. Yang ketiga adalah bermimpi bersama, Bapak Ibu Saudara. Kata kuncinya tetap bersama. Bermimpi bersama. Jadi kita punya komitmen untuk bermimpi bersama. Gimana caranya kita bisa bermimpi bersama? Seseorang tidak bisa bermimpi bersama kalau matanya selalu melihat kekurangan yang ada dalam timnya. Seseorang tidak bisa bermimpi bersama kalau matanya selalu melihat apa yang salah, situ salah, sana salah, situ salah. Tapi nggak pernah punya solusi untuk membangunnya bersama-sama. Tim yang seperti ini akan menjadi sebuah tim yang maju ke depan sulit, mundur ke belakang juga berat. Akhirnya kita stuck pada sebuah ruangan. Nah hari ini saya ingin mengajak connect group Anda. Mari kita bermimpi bersama. Bermimpi bersama membuat Anda menyadari bahwa tim Anda itu nggak sempurna. Tapi sekalipun nggak sempurna, tetap kita tangani bersama, kita saling mengasihi, saling terkonek, sambil kita terus maju ke depan. Dengan cara menemukan hal-hal baik dari anggota-anggota JG Anda satu dengan yang lain. Apresiasi kelebihan mereka. Saling tolong, saling bantu. Mintalah kepada Tuhan spirit yang murah hati, spirit yang berbagi, spirit yang betul-betul saling terkonek satu dengan yang lain. Dan di tengah-tengah situasi ini, kita saling membentuk sekaligus kita bermimpi untuk terus maju ke depan. Ingat baik-baik, CG adalah sebuah komunitas untuk membuat semua orang yang ada di dalamnya itu terkonek. Tapi CG juga adalah sebuah komunitas untuk membawa mereka yang ada di luar masuk ke dalam supaya mereka mengalami transformasi. Mari kita bermimpi bersama. Semua anggota CG kita tumbuh bersama, tetapi juga kita memberi ruang kepada yang lain untuk masuk dan mengalami transformasi kehidupan. Karena hati Tuhan kepada jiwa-jiwa. Hati Tuhan ada di dalam hatimu. Di dalam semua kondisi yang hari ini terjadi dalam hidup Anda. Tetapi hati Tuhan yang sama juga ada di hati jiwa-jiwa yang ada di tetangga Anda, di sebelah Anda, di orang-orang yang ada di sekitar Anda. Hati Tuhan juga ada di sana. Tuhan juga mengasihi mereka. Mari kita bermimpi bersama as a team. Yang keempat adalah
bagaimana kita bergerak bersama, Bapak Ibu Saudara. Bermimpi akan membuat kita berhenti pada satu titik tertentu. Kalau kita tidak take action. Karena itu kita perlu bergerak bersama. Cara bergeraknya gimana? Mungkin kita nggak perlu se-ekstrim keluar ke jalanan. Ya, kumpul, kita hiraukan protokol kesehatan. Bukan itu yang dimaksud. Ya, Allah kita adalah Allah yang tertib. Selalu ada hikmat di balik setiap situasi. Kita bisa bergerak bersama. Bergerak pertama kemana? Bergerak pertama adalah bergeraklah antar anggota CG Anda. Dalam masa-masa seperti ini perhatian satu dengan yang lain begitu penting, bukan? Ketika satu anggota CG Anda mungkin ada yang tidak ideal, katakanlah sampai ada yang sakit, ayo saling take over, saling bantu satu dengan yang lain. Tidak boleh saling membiarkan, tapi saling take over, saling bantu. Gitu ya. Itu pergerakan kita yang pertama di dalam internal. Pergerakan yang kedua adalah kalau mungkin ada keluarga dari anggota CG yang mungkin butuh pertolongan, butuh perhatian Anda, minimal butuh doa Anda, butuh Injil yang harus masuk dalam hidupnya. Telepon dia, ajak kenalan, pakai aplikasi online yang Anda bisa pakai. Bangun hubungan, masuk layani mereka. Oh saudara, di mana ada orang yang mau dan dia meluangkan waktu, maka di sana dia akan bekerja dengan agenda Tuhan. Dan siapa yang bekerja dalam agenda Tuhan, Tuhan akan memperlengkapinya dengan semua kebutuhan yang dibutuhkan untuk dia bergerak bersama-sama. Karena ini adalah pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan kita. Hari ini saya ingin kita bersatu untuk 4 hal yang sederhana ini. Mari sama-sama kita tetap bersama, bertumbuh bersama, bermimpi bersama, dan bergerak bersama-sama. Kata bersama itu penting sekali, Bapak Ibu Saudara. Anda ingat ketika Tuhan mengajak murid-muridnya dan mengajar mereka. Tuhan ajak murid-muridnya dan menyembuhkan orang sakit. Tuhan mengajak Petrus dan Tuhan ingin Petrus ikut Yesus. Tapi Anda juga harus ingat, Tuhan juga ingin Petrus juga berjalan bersama-sama dengan Yakobus. Berjalan bersama-sama dengan Yohanes. Berjalan bersama-sama dengan Andreas dan 12 muridnya. Jadi Tuhan mau berkata, "Hei Petrus, Yohanes, Yakobus, kamu harus follow aku. Follow Yesus. Tetapi kamu juga harus berjalan bersama dengan 12 murid yang lain, yaitu timmu." Karena itu, suatu hari Tuhan panggil mereka berdua, memberi mereka kuasa, dan suruh mereka memberitakan Injil. Sadarkah orang melihat tenaga dan kuasa yang diberikan kepada 70 murid? Tetapi tahukah, sebelum tenaga dan kuasa diberikan kepada mereka, ada kata-kata yang begitu penting, yaitu kata mereka. Dan kata 70 murid itu. Jadi tenaga dan kuasa adalah satu hal yang Tuhan percayakan kepada mereka yang mau dan meluangkan waktu. Tapi kepergian mereka bersama-sama, keinginan mereka untuk tetap bersama, keinginan mereka untuk tumbuh bersama, bermimpi bersama, bergerak bersama, itu pun juga tidak kalah pentingnya di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan ingin Petrus ikut Yesus, Yohanes ikut Yesus, Andreas ikut Yesus. Tapi Tuhan juga ingin mereka saling bersama-sama di dalam mengikut Tuhan. Itulah kepemimpinan bersama. Itulah melayani bersama di dalam sebuah gereja lokal. Itulah melayani di masa sulit untuk kita bergerak bersama-sama sebagai satu tim. Dan kunci dari semua yang saya siarkan adalah hubungan. Bapak Ibu Saudara, hubungan. Saudara masih ingat gak? Suatu ketika Petrus menyangkal Yesus, dia sangat broken heart. Dia merasa bersalah dengan dirinya sendiri. Sampai akhirnya dia pergi ke Danau Genesaret. Di Danau Genesaret dia berpikir dia akan kembali menangkap ikan. Singkat cerita, Yesus datang di sana. Waktu Yesus datang, apa yang dilakukan? Waktu Yesus datang, Yesus gak langsung ngomong gini, "Petrus, tolong dong.
Yerusalem butuh kamu. Kok kamu nangkap ikan sih? Kan aku sudah ngomong ke kamu. Kamu harus memberitakan Injil dan kamu harus menyembuhkan orang sakit. Aku sudah pernah ngutus kamu. Kok kamu sekarang nangkap ikan? Ayo keluar. Sana sembuhin orang sakit. Sana nangkap beritakan Injil lagi. Tuhan gak ngomong gitu pada Petrus. Visimu berapa? 3.000 kan waktu itu? Ayo sana. Cari 3.000 orang. Bukan itu yang Yesus pertama-tama lakukan. Tapi yang Yesus pertama-tama lakukan adalah Yesus tanya kepada Petrus. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dan Petrus jawab, ya Tuhan, aku mengasihimu. 3 kali Yesus bertanya. Sampai kali yang terakhir Yesus bertanya, Petrus, apakah engkau agapo kepadaku? Dan Petrus jawab, ya Tuhan, aku bisa agapo kepadamu. Aku akan belajar untuk agapo kepadamu. Thank you. Walaupun aku masih filio awalnya, kasih seorang sahabat, tapi hari ini aku mau belajar untuk punya kasih agapo kepadamu. Artinya, sebelum ngomong tentang pelayanan, Yesus mengajarkan tentang hubungan. Jadi hari ini, teman-teman Jemaat Gereja Mawar Sharon, semua anggota CG dimanapun Anda berada, ingat, hubungan di dalam komunitas is very important. Jadi hari ini, tetaplah terkonek satu dengan yang lain. Sebelum Yesus memberikan visi dan arahan untuk bergerak melayani, pertama-tama Yesus pulihkan dulu hidup Petrus. Yesus pulihkan dulu hubungannya dengan Petrus sebelum Petrus menjadi murid dan menghasilkan murid. Yesus memastikan bahwa dia punya hubungan yang baik dengan Petrus. Dia punya hubungan yang dekat dengan sebuah komunitas. Ini bukan menunjuk kepada CGL itu, coach itu, anggota CG ini. Bukan Bapak Ibu Saudara. Tetapi ini lebih kepada tanggung jawab semua anggota gereja, semua jemaat gereja, satu dengan yang lain. Dengan sengaja mengusahakan sebuah hubungan. Dengan sengaja mengusahakan sebuah pertumbuhan yang dibangun bersama-sama. Untuk tetap bersama, tumbuh bersama, ya, bermimpi bersama, bergerak bersama. Dan di sana penuh orang yang saling melayani. Di sana penuh orang yang saling berbagi. Di sana tak ada orang yang kena COVID sendirian di rumahnya. Dan tak seorang pun tahu tentang dia. Pastikan satu dengan yang lain terkonek. Kita bertumbuh bersama-sama. Dan di balik semua kehidupan yang saling melayani, ingat, kita terus bergerak pada visi yang Tuhan taruh bersama-sama dalam hidup kita. Kita mau melihat lebih banyak orang mengalami transformasi kehidupan. Kita mau melihat Tuhan bergerak lewat ceki-ceki, lewat komunitas, lewat mulut Anda, lewat hidup Anda, lewat hati demi hati yang Anda tabur bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Wow, kita akan melihat transformasi kehidupan masih terus terjadi, pertumbuhan bersama masih terus terjadi, walaupun keadaan sedang sulit atau tidak ideal. Jadi hari ini, mari kita sepakat untuk tumbuh bersama-sama. Mari sama-sama angkat tangan kita akan sembah Dia. Yes, God. Tuhan, pakai lagu ini. Kami terpisah jarak. Kami terpisah waktu nonton mungkin. Kami di ruangan masing-masing. Ya Tuhan, tapi hamba berdoa, satukan kegerakan kami. Satukan semua cek-cek yang tercerai-berai. Satukan hati yang mungkin asumsi, salah persepsi, salah pengertian. Tuhan, satukan semuanya, ubah semuanya. Oh, kalau harus mengampuni, lepaskan pengampunan. Kalau harus rekonsiliasi, lahirkan rekonsiliasi. Kalau harus bersyukur, bergerak bersama-sama. Oh, kami akan saling bersyukur, bergerak bersama-sama sebagai satu tim. Satukan kami untuk kami bertumbuh bersama-sama. Tidak ada hal apapun yang menghalangi kami untuk maju dan bertumbuh. Kiprata kandara la syakara la manera la patu kunduru. Holy Spirit, Holy Spirit, Spirit persatuan, Spirit bertumbuh bersama, Spirit kasih, Spirit saling memperhatikan, Spirit persatuan. Aku lepas
jemaat-Mu ya Tuhan. Biarkan di sana Kau lahirkan berkat-berkat Tuhan. Kau lahirkan orang-orang yang disiapkan Tuhan. Kau lahirkan orang-orang yang di backup di dalam kasih karunia Tuhan atas setiap kondisi yang terjadi dalam hidupnya hari ini. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Irala syakata kadarala sakarala manerala saku. Imanerala sikirala patakarala sakarala manerala saku. Haleluya Tuhan, haleluya. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya. Tuhan hamba berdoa, satukan jemaat. Buat kami senada di dalam kehendak Allah. Dan hamba minta ya Tuhan, setiap ruang-ruang hati, ruang-ruang kebutuhan, ruang-ruang tantangan yang membutuhkan Tuhan, Tuhan hamba minta Kau curahkan anugerah, kasih karunia, kesembuhan, pemulihan, berkat-berkat Tuhan dicurahkan menjawab setiap kebutuhan jemaat-Mu Tuhan, supaya kami tetap bisa bertumbuh bersama-sama, bergerak bersama-sama, baik dalam suka maupun duka, kita jalan di dalam kehendak-Mu. Tapi ya Tuhan, kami tahu Engkau Allah yang bertanggung jawab atas hidup kami. Engkau mengerjakan hidup kami ya Tuhan. Satu persatu anak-anak-Mu Kau jawab, satu persatu Kau pulihkan, satu persatu Kau kerjakan menjadi kemenangan demi kemenangan di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih untuk tangan Tuhan yang merebut hati kami. Terima kasih ya Tuhan, tangan Tuhan yang memberikan ruangan yang lebar untuk kami bisa saling menerima, saling mengampuni, saling bertumbuh bersama-sama sebagai satu keluarga di dalam Kristus. Puji Tuhan, kita telah mendengar kebenaran firman Tuhan yang telah dibagikan oleh gembala kita yang terkasih, Pastor Thomas. Saya percaya kita mau sama-sama membangun kehidupan kita lebih lagi untuk bertumbuh, diangkat dan dipakai Tuhan. Kita satukan hati kita di masa-masa yang tidak mudah ini untuk kita terus bertumbuh, melayani Tuhan dan melayani sesama. Dan saat ini sebelum kita menerima doa berkat, kita mau berdoa untuk persembahan. Dan minggu yang kedua ini seperti komitmen kita bersama-sama sebagai satu keluarga jemaat Tuhan Gereja Mawar Sharon Kendari, kita akan bersama-sama berdoa, mendeklarasikan persembahan penaburan untuk persembahan pembangunan yang hari ini sama-sama sedang kita kerjakan. Mari Bapak Ibu Saudara, siapkan persembahan penaburan dan persembahan Anda, kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mau berdoa untuk setiap persembahan penaburan yang akan kami berikan kepadamu. Kami tahu ini adalah visi dan kehendak Tuhan. Terima kasih untuk semua progres pembangunan yang telah terjadi. Kami percaya dalam waktu yang tidak lama lagi, kami akan berpindah ke tempat dan gedung yang baru. Kami akan melihat bagaimana pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang lebih besar dan lebih dahsyat lagi Tuhan akan nyatakan atas rumah-Mu. Karena kami bersama-sama mau melihat kota Kendari dipenuhi kemuliaan Tuhan. Terus pakai gereja-Mu Tuhan. Berkati setiap persembahan penaburan yang akan kami berikan. Kami tahu pemberian ini, penaburan ini lahir dari hati yang sungguh-sungguh mengasihi dan mencintai Tuhan. Dan juga kami akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang akan memberi persembahan. Pakai setiap persembahan yang akan kami berikan untuk pekerjaan Injil, pekerjaan misi. Dan biar nama Tuhan saja yang dimuliakan. Dan hamba berdoa Tuhan juga yang akan memberkati setiap jemaat, setiap kebutuhan dan keperluan. Engkau yang akan mencukupkan segala sesuatu. Karena kami percaya Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang selalu bersama-sama dengan kami, setia dengan kehidupan kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang terkasih dimanapun kita berada, mari kita angkat kedua tangan kita untuk kita menerima berkat Tuhan. Biar ada shalom, damai sejahtera Allah turun atas setiap kehidupan jemaat-Mu. Kami tahu yang kami butuhkan hari-hari ini adalah shalom, adalah damai sejahtera yang datangnya dari sorga
melingkupi kehidupan keluarga kami. Berkati Tuhan jemaat-Mu, setiap pekerjaan, setiap keluarga, studi, apapun yang hari-hari ini sedang kami usahakan dan kerjakan di dalam Tuhan. Firman-Mu berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapnya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan nama berdoa, penyertaan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus akan menyertai kehidupan jemaat-Mu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua jemaat Tuhan yang menerima berkat Tuhan ini dengan antusias, sama-sama kita katakan amin.